Haram. Haram, enggak boleh ditawar lagi berarti. Haram itu Haram. aja dulu. Haram. Karena apa? Alasan haram tersebut itu sudah merubah ciptaan Allah. Oke. Nah, itu sudah merubah ciptaan Allah dan itu memang amat sangat hukumnya itu haram. Itu merubah loh ya Mas. Betul. Jadi begini, kalau misalkan rubahan tersebut itu tidak berpengaruh dan juga mungkin mahdorot kalau tidak dirubah. Lah, kan gini, kalau merubah jelas-jelas alat kelamin laki-laki, dirubah di alat kelamin perempuan lah. Itu amat sangat merubah kodrat dan merubah ciptaan Allah. Karena itu nanti mengecoh. Mengecoh itu dalam artian kita sebagai umat Islam kan ada hukum-hukumnya Mas. Betul. Untuk yang laki-laki misalkan dalam hal sholat auratnya dari apa, sebatas apa. Kemarin kan juga sudah dibahas tuh larangan umroh saja, larangan ihram kan ada yang khusus laki-laki sendiri, ada khusus perempuan sendiri. Begitu. Kalau ini dia beda kelamin dan sudah tampilannya berbeda, berarti kan kita juga bingung. Mengecoh, itu namanya mengecoh. Zohirnya kita kan. Zohirnya mengecoh, padahal batin atau memang kodratnya yang tadinya laki-laki berubah menjadi perempuan itu memang benar-benar itu adalah kodrat Allah dan dalam artian dikodratkan laki-laki ya laki-laki, hukumnya juga laki-laki. Makanya kalau kelamin dirubah dari yang tadinya apa menjadi apa lawan jenis itu hukumnya haram. Alasannya itu tadi merubah ciptaan Allah dan juga karena mengecoh. Soalnya apa Mas? Fungsi dari laki-laki dan fungsi dari perempuan Allah menciptakan itu ada faedahnya, ada manfaatnya tersendiri. Pengecualian kalau misalkan apa yang dirubah itu tidak mahdorot atau malah kalau tidak dirubah itu mahdorot. Gini loh Mas, contoh misalkan merubah yang tidak mahdorot, contoh ya, merubah dalam artian yang tadinya misalkan ini satu contoh, lahir, ketika lahir punya tanda lahir. Nah, tanda lahir tersebut kok misalkan kalau dibiarkan gatel. Nah, kalau dibiarkan gatel otomatis boleh untuk dihapus gitu loh Mas. Betul. Kan itu tidak mahdorot. Itulah misalnya kayak andeng-andeng. Iya. Kan sekarang ada penghapus andeng-andeng. Lah, itu yang diperbolehkan, itu yang tidak haram. Akan tetapi itu tadi tujuannya juga jelas. Nah, terus kemudian atau merubahnya itu juga kalau tidak dirubah tidak mahdorot, akan tetapi kalau tidak dirubah malah mahdorot. Contoh, kan ada amit nyon sewu. Anak yang lahir dalam kondisi jarinya itu banyak. Contoh ini kan jari 5. Ternyata anak itu ada yang lahir ini Mas punya lebihan. Nah, dan lebihannya mengganggu ya. Lebihannya mengganggu atau mahdorot. Karena kan ada artis India itu yang jarinya 6 gini tahu lihat enggak? Tapi itu karena mungkin itu kan tidak mahdorot Mas, makanya dibiarkan. Nah, itu tadi yang tidak mahdorot tidak usah dirubah ciptaan Allah. Akan tetapi kalau mahdorot itu harus enggak harus berarti boleh dirubah. Dirubah dalam artian rubah ini demi kemaslahatan. Betul. Contoh tadi kalau misalkan kan ada jari yang lebih dari 5. Ternyata itu berpenyakit. Satu tangan 18 jarinya. Alhamdulillah min dalik. Astagfirullahaladzim. Nah, kayak gitu kok ternyata nanti bisa mahdorot, bisa menimbulkan penyakit. Bisa nanti membahayakan si orang tersebut. Boleh dirubah. Dalam artian boleh dioperasi. Akan tetapi kalau yang sudah namanya merubah alat kelamin itu amat sangat tidak diperbolehkan, haram banget. Karena kelamin itu kan sudah ada fungsinya sendiri dan nyuwun sewu mungkin kelaminnya tidak ada masalah sebenarnya. Tapi karena itu menuruti nafsu. Iya. Menuruti keinginan si manusianya sendiri. Tadi yang saya omongkan kan, saya kodratnya tidak di sini deh. Berarti kan sebenarnya bukan masalah kelaminnya atau apanya, tapi keinginan. Dia yang merasa. Contoh kalau misalkan kan sebenarnya laki-laki nuraninya juga laki-laki, alat kelaminnya laki-laki, pengen merubah kelaminnya menjadi perempuan, itu kan dengan alasan manusiawinya, karena kepengen iklan kosmetik lah atau dan lain sebagainya, ingin iklan apalah pokoknya yang kewanita-wanitaan, itu bukan karena mahdorot. Itu bukan karena tidak membahayakan, itu bukan karena membahayakan, tapi itu tidak membahayakan di diri orang tersebut. Karena kalau membahayakan ya memang itu yang merubah tapi
bukan karena mahdorot kan gitu. Mahdorot itu apa saja? Ya membahayakan. Tadi diomongkan mahdorot, tapi teman-teman kan ada yang nggak tahu. Nah, membahayakan itu loh Mas. Dan ini sudah diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya juz 3 halaman 1963 itu jelas banget. Hukum merubah alat kelamin dari lawan jenis tersebut haram. Itu. Dan sudah ada penjelasannya tadi. Haram ya. Haram. Hukumnya itu haram. Hukum merubahnya haram karena alasannya merubah ciptaan Allah. Kan gitu Mas. Sekarang kalau misalkan gini Mas, itu kan kalau merubah ya Mas. Nggak dirubah, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu Baitullah. Allahu Akbar. Amanah Ustadzah Group. Go Baitullah. Alhamdulillah siang hari ini ketemu lagi sama Ustadzah Hana Fitria. Alhamdulillah. Yang datang nun jauh dari gunung sana. Iya Mas. Alhamdulillah. Siang. Agak panas cuacanya Ustadzah. Tidak seperti kemarin-kemarin ya Mas. Tapi alhamdulillah Ustadzah. Apapun cuacanya disyukuri karena betul, kalau kita minta hujan terus, teman-teman di luar kota kita itu sebenarnya ada yang sudah kebanjiran Ustazah. Oh ya Allah. Jadi buat teman-teman viewer kita yang mungkin saat ini sedang kena musibah banjir atau musibah lainnya, semoga selalu diberi ketabahan, amin, selalu diberi kesabaran, dan semoga kesabaran itu Ustazah dicatat amal kebaikan. Iya, amin, amin, amin. Allah SWT. Iya, amin. Tetap sabar, ridho. Karena memang musibah itu datangnya bukan untuk satu dua orang, betul, satu kelompok biasanya. Iya. Karena kalau kata Nabi dulu kan untuk umatnya tidak ada musibah katanya, tidak ada bencana ya. Bencana. Adanya cuma musibah. Tidak ada azab. Ya. Kalau azab itu cuma menimpa kaumnya sebagian saja yang tidak baik. Tapi kalau musibah itu yang baik maupun tidak baik kena semua katanya. Iya, dan itulah nanti kita merasakan rahmat Allah Mas. Betul. Dari musibah tersebut, dari ujian tersebut kita bisa merasakan dan kita bisa mana rahmat Allah. Betul. Jadi kalau kita sudah bisa merasakan rahmat Allah, kita akhirnya bisa mensyukurinya kan Mas. Betul, kalau ada ujian berarti ada kenaikan juga. Betul. Kalau yang diuji nanti derajatnya juga dinaikkan. Angkat. Oke teman-teman, sebelumnya mengingatkan kalau yang nonton channel ini jangan lupa like, komen, subscribe, follow, di-share, apapun itu pokoknya yang baik-baik, yang positif-positif dijalankan. Apalagi kalau nge-share konten kita kan isinya daging semua saja. Betul. Tidak ada yang buruk. Ilmu semuanya Mas. Tidak ada, kita tidak pernah ngibah atau apa rasan-rasan kalau bahasa Jawa itu tidak pernah ya Ustaz. Nggak pernah, kita menyampaikan hal-hal yang positif dan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Betul, jadi kalau di-share itu menjadi amal yang baik, amal jariah yang amal baik jariah. Gitu, buat tabungan rekening teman-teman semuanya. Betul. Dan kita hadir di sini juga teman-teman, tidak cuma mengupas ilmu saja, kita juga mempromosikan. Kalau kita itu biro umroh ya Ustaz ya. Betul. Biro umroh yang selalu amanah, karena nama kita juga amanah ini teman-teman. Jadi kita akan selalu amanah dimanapun kita berada. Kalau teman-teman masih ragu, bisa dicek sosmed kita di YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, semuanya ada bukti pemberangkatan umroh kita. Iya. Mau umroh yang hemat, VIP, mau Kairo, semua pun itu ada. Jadi teman-teman tidak usah ragu. Kalau mungkin teman-teman sudah beranggapan, oh saya sudah mampu, uang saya sudah cukup, sudah memungkinkan, iya. Atau mungkin yang pengen mengumrohkan keluarganya, orang tuanya, bisa diamanahkan kepada kami. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang di luar Kudus, Demak, Pati, di luar Jawa, luar pulau itu boleh. Kita nanti akan COD di bandara, bisa di Jakarta. Kalau pemberangkatan dari Jakarta, juga bisa juga di Surabaya. Nah ini teman-teman, bulan Januari nanti kita juga ada keberangkatan dengan paket yang mungkin standar-standar aja lah harganya, tapi fasilitasnya Masya Allah. Hotel kita dekat saja. Harganya standar Mas, biasa Mas, tapi fasilitasnya luar biasa. Masya Allah. Kita sudah ada free toif, hotelnya juga dekat. Kita sudah. Alhamdulillah. Jadi umroh plus jalan-jalan juga. Jadi teman-teman mungkin yang beranggapan sudah mampu, boleh join kita
Kalau yang khawatir berangkat apa enggak, nanti bagaimana, insya Allah kita akan selalu amanah. Atau mungkin teman-teman yang masih ragu, kan bisa cek tuh, cek di medsos kita, Betul. Amanah Wisata Group. Kalau masih ragu, dicek, dan masih ragu lagi, langsung komen, Betul. Langsung tanya. Nanti kita sertakan nomor CS kita di deskripsi ya teman-teman. Ya, boleh. Oke. Dan yang mungkin dari luar Kudus maupun luar pulau, jadi paket kita ini sudah all in teman-teman ya. Jadi sudah ada tiket pemberangkatan domestik dari Kudus sampai Jakarta. Jadi teman-teman seandainya ada yang dari luar Kudus atau sekitarnya, mungkin dari Kalimantan Ustazah. Iya. Jadi langsung COD ke sana aja, langsung ke Surabaya atau ke Jakarta, tergantung pemberangkatannya dari mana. Nanti kita kasih cashback karena tidak berangkat dari Kudus. Ya. Karena itu kan harga paket tersebut kan sudah termasuk harga domestik iya dari Kudus. Makanya kalau teman-teman nanti kita ketemuannya kok di bandara, berarti nanti teman-teman mendapatkan cashback dari harga tersebut. Kurangin apa coba? Jadi nggak usah ragu-ragu, langsung CO aja ini. Mau bulan Januari kita ada pemberangkatan. Langsung. Bismillah. Oke Ustazah, siang hari ini kita mau bahas apa nih? Kayak ada lagi ada rame-rame. Iya, viral banget Mas. Alhamdulillah ini kita sama-sama gini loh Mas. Bukannya kita masa bodoh atau tidak peduli atau tidak mau tahu juga. Karena apa yang kadang kita lihat dan apa yang kita saksikan bersama itu juga perlu kita ketahui ilmunya Mas. Nah, gitu. Dan ini masih anget-angetnya tentang ini loh Mas. Transgender yang berangkat ibadah umroh atau haji, yang berangkat ibadah ke Baitullah. Berarti kemarin yang rame-rame dibahas oleh Komisi DPR berapa itu ya, lupa. Kita nggak tahu Mas, DPR itu DPR komisi berapa. Nah, dia kan sampai marah-marah itu kan. Penistaan agama dia bilang seperti itu. Nanti teman-teman cari sendiri aja. Dan itu juga bukan ranah kita untuk wilayah DPR dan pejabat yang lainnya. Kita di sini belajar ilmu agamanya. Kita di sini iya. Gitu. Jadi mengantisipasi juga mungkin anak cucu teman-teman jangan sampai meniru yang seperti itu. Kalau seperti itu nanti hukumnya bagaimana? Iya. Begitu. Jadi jangan semata-mata sekarang menuruti kodrat saya itu sebenarnya bukan ini, saya seharusnya menjadi ini. Iya. Kalau transgender kan laki-laki jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki. Iya. Saya itu kodrat tidak laki-laki, saya itu kodratnya perempuan. Nah, sebelum membahas itu kita bahas dulu secara agama itu bagaimana. Betul. Itu berarti kemarin rame-rame Ustaz ya? Rame banget. Umroh, ini masih rame kok Mas. Ini masih proses juga. Jadi kita di sini tidak menghukumi, dalam artian kita tidak menuju. Kita di sini membahas atau belajar ilmu agama ini tidak tertuju untuk satu merek dan tidak tertuju untuk satu nama dan siapapun. Kita membahas dari segi agamanya, kita membahas dari segi ilmu agamanya loh Mas, hukum fikihnya atau hukum syariat Islamnya, kan gitu Mas. Jadi meskipun itu sudah pilihan dia, ya monggo saja kita membahas tentang hukum fikihnya. Ulama-ulama kita itu seperti apa sih pandangan tentang hal yang seperti yang sedang terjadi. Sebelum kita melangkah ke transgender itu kan pastinya yang dari lawan jenis ya Mas. Betul. Mungkin yang dari laki-laki ke perempuan, atau yang mungkin alat kelaminnya tadinya laki-laki ke perempuan. Padahal itu loh Mas, hukum untuk merubah alat kelamin sendiri itu ada hukumnya loh Mas. Ini sudah dibahas oleh para ulama bahwasanya untuk merubah alat kelamin itu hukumnya haram. Merubah alat kelamin hukumnya haram. Haram, enggak boleh ditawar lagi berarti. Haram itu aja dulu. Haram, karena apa? Alasan haram tersebut itu sudah merubah ciptaan Allah. Oke. Nah, itu sudah merubah ciptaan Allah dan itu memang amat sangat hukumnya itu haram. Itu merubah loh ya Mas. Betul. Jadi begini, kalau misalkan rubahan tersebut itu tidak berpengaruh dan juga mungkin mahdorot kalau tidak dirubah. Lah, kan gini, kalau merubah jelas-jelas alat kelamin laki-laki, dirubah di alat kelamin perempuan lah. Itu amat sangat merubah kodrat dan merubah ciptaan Allah. Karena itu nanti mengecoh. Mengecoh itu dalam artian kita sebagai umat Islam kan ada hukum-hukumnya Mas. Betul. Untuk yang laki-laki misalkan dalam hal sholat auratnya
dari apa, sebatas apa. Kemarin kan juga sudah dibahas tuh, larangan umroh saja, larangan ihram kan ada yang khusus laki-laki sendiri, ada khusus perempuan sendiri. Begitu. Kalau ini dia beda kelamin dan sudah tampilannya berbeda, berarti kan kita juga bingung. Mengecoh, itu namanya mengecoh. Zohirnya kita kan. Zohirnya mengecoh, padahal batin atau memang kodratnya yang tadinya laki-laki berubah menjadi perempuan itu memang benar-benar itu adalah kodrat Allah, dan dalam artian dikodratkan laki-laki ya laki-laki, hukumnya juga laki-laki. Makanya kalau kelamin dirubah dari yang tadinya apa menjadi apa, lawan jenis, itu hukumnya haram. Alasannya itu tadi, merubah ciptaan Allah dan juga karena mengecoh. Soalnya apa, Mas? Fungsi dari laki-laki dan fungsi dari perempuan, Allah menciptakan itu ada faedahnya. Ada manfaatnya tersendiri. Pengecualian kalau misalkan apa yang dirubah itu tidak mahdorot, atau malah kalau tidak dirubah itu mahdorot. Gini loh, Mas, contoh misalkan merubah yang tidak mahdorot, contoh ya, merubah dalam artian yang tadinya misalkan ini satu contoh, lahir, ketika lahir punya tanda lahir. Nah, tanda lahir tersebut kok misalkan kalau dibiarkan gatel. Nah, kalau dibiarkan gatel otomatis boleh untuk dihapus gitu loh, Mas. Kan itu tidak mahdorot. Itulah misalnya kayak andeng-andeng. Kan sekarang ada penghapus andeng-andeng. Lah, itu yang diperbolehkan, itu yang tidak haram. Akan tetapi itu tadi tujuannya juga jelas. Nah, terus kemudian atau merubahnya itu juga kalau tidak dirubah tidak mahdorot, akan tetapi kalau tidak dirubah malah mahdorot. Contoh, kan ada amit nyon sewu, anak yang lahir dalam kondisi jarinya itu banyak. Contoh ini kan jari 5. Ternyata anak itu ada yang lahir ini, Mas, punya lebihan. Nah, dan lebihannya mengganggu ya. Lebihannya mengganggu atau mahdorot. Karena kan ada artis India itu yang jarinya 6 gini, tahu lihat enggak? Tapi itu karena mungkin itu kan tidak mahdorot, Mas, makanya dibiarkan. Nah, itu tadi yang tidak mahdorot tidak usah dirubah ciptaan Allah. Akan tetapi kalau mahdorot itu harus enggak harus, berarti boleh dirubah. Dirubah dalam artian rubah ini demi kemaslahatan. Betul. Contoh tadi kalau misalkan kan ada jari yang lebih dari 5, ternyata itu berpenyakit. Satu tangan 18 jarinya. Nah, untuk bilang mindalik. Astagfirullahaladzim. Nah, kayak gitu, kok ternyata nanti bisa mahdorot, bisa menimbulkan penyakit, bisa nanti membahayakan si orang tersebut, boleh dirubah. Dalam artian boleh dioperasi. Akan tetapi kalau yang sudah namanya merubah alat kelamin itu amat sangat tidak diperbolehkan, haram banget. Karena kelamin itu kan sudah ada fungsinya sendiri dan nyuwun sewu mungkin kelaminnya tidak ada masalah sebenarnya. Tapi karena itu menuruti nafsu. Iya. Menuruti keinginan si manusianya sendiri. Tadi yang saya omongkan kan, saya kodratnya tidak di sini deh. Berarti kan sebenarnya bukan masalah kelaminnya atau apanya, tapi keinginan. Dia yang merasa. Contoh kalau misalkan kan sebenarnya laki-laki, nuraninya juga laki-laki, alat kelaminnya laki-laki, pengen merubah kelaminnya menjadi perempuan, itu kan dengan alasan, contoh alasan manusiawinya, karena kepengen iklan kosmetik lah atau dan lain sebagainya, ingin iklan apalah pokoknya yang kewanita-wanitaan, itu bukan karena mahdorot. Itu bukan karena tidak membahayakan, itu bukan karena membahayakan, tapi itu tidak membahayakan di diri orang tersebut. Karena kalau membahayakan ya memang itu yang merubah, tapi bukan karena mahdorot kan gitu. Mahdorot itu apa saja? Ya membahayakan. Tadi diomongkan mahdorot, tapi teman-teman kan ada yang nggak tahu. Nah, membahayakan itu loh, Mas. Dan ini sudah diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya juz 3 halaman 1963, itu jelas banget. Hukum merubah alat kelamin dari lawan jenis tersebut haram. Itu. Dan sudah ada penjelasannya tadi. Haram ya. Hukumnya itu haram. Hukum merubahnya haram. Karena alasannya merubah ciptaan Allah. Kan gitu, Mas. Sekarang kalau misalkan gini, Mas, itu kan kalau merubah ya, Mas. Nggak dirubah sikap maupun gesturnya itu ke lawan jenis. Itu gimana? Berarti kemayu. Ya, misalkan laki-laki. Terus berarti kalau dia kan tetap laki-laki tapi kemayu gitu ya, Ustaz? Betul. Jadi kan gini, banyak banget kan di sekitar kita, teman-teman, saya berkata seperti ini bukan untuk siapa-siapa dan bukan untuk tertuju
nama satu dan lainnya. Enggak sama sekali. Saya hanya menerangkan dari segi fikihnya, dari segi ilmunya. Kan gini, banyak di sekitar kita orangnya alat kelaminnya memang benar-benar laki-laki. Akan tetapi gayanya. Iya. Gayanya lemah gemulai. Apalagi memang ini berpakaian atau mungkin bersikap sebagaimana seorang wanita. Itu kan istilah kerennya kan waria ya Mas. Betul. Wanita pria. Padahal aslinya pria tapi bergaya sebagaimana wanita. Nah itu juga hukumnya ada loh Mas. Oh itu juga ada hukumnya. Merubah alat kelamin ada hukumnya sendiri yaitu haram. Bersikap sebagaimana lawan jenis yang tadinya memang dia itu benar-benar laki-laki tanpa dirubah kelaminnya loh ya. Walaupun masih orisinil laki-laki. Walaupun tanpa dirubah alat kelaminnya akan tetapi sikapnya, gayanya. Terus gayanya yang dibuat-buat atau memang dia kemayu? Nah, ini ada penjelasannya lagi. Kalau gaya yang dibuat-buat itu kan kadang kan memang kita sudah tahu ya. Gaya yang dibuat-buat. Kalau gaya yang dibuat-buat berarti kan memang tadinya dia itu memang laki-laki, tapi dia membuat atau membuat ini gayanya sendiri yang dibuat-buat. Dan ada dua, itu yang pertama. Yang dua dari sananya kok ternyata kan memang ada laki-laki. Ini bahas tentang laki-laki perempuan, laki-laki yang lemah gemulai lah. Kadang kan gini saja, mungkin si laki-laki ini punya kakak atau punya adik perempuan. Jadi dia terbawa ke feminimnya kakak atau adiknya tersebut. Jadi kalau itu kan berarti mungkin karena kebiasaan. Jadi dia ikutnya. Itu juga ada hukumnya, Pak? Iya, ada hukumnya. Gini, tasabuh atau menyamai lawan jenis itu juga tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Bahkan Allah dan Rasulullah itu melaknat orang tersebut. Mengerikan kan, Mas? Mengerikan. Jadi, teman-teman semuanya yang memang benar-benar kodratnya laki-laki, janganlah bersikap atau menirukan orang yang perempuan. Atau sebaliknya, teman-teman yang memang kodratnya perempuan, jadi jangan menirukan laki-laki. Tidak boleh. Ya tidak boleh. Dan sekarang cewek tomboy juga banyak. Banyak. Jadi itu, gini loh. Ayolah kembali ke kodrat. Betul. Ayolah kita menjalani kodrat kita sebagai wanita, ya wanita. Kalau yang sebagai laki-laki, ya sebagai laki-laki. Kok ternyata ada dua kemungkinan tadi. Misalkan laki-laki yang lemah gemulai karena dibuat-buat, itu jelas haram. Jelas haram. Tidak diperbolehkan. Atau mungkin laki-laki yang lemah gemulai dikarenakan kebiasaan dari kecil kumpul dengan seorang wanita dan sekitarnya juga wanita-wanita, makanya dia terbiasa gemulai. Itu pun dianjurkan dan amat sangat diharuskan merubah sesegera mungkin. Jadi sikapnya itu merubah ke kodratnya awal. Karena dia laki-laki atau karena dia perempuan yang tadinya tomboy, harus berusaha. Dirinya ini harus ditanamkan, aku sebagaimana kodratku. Kalau yang perempuan, aku nggak boleh tomboy. Kan gitu, Mas. Karena tasabuh tersebut juga sudah diterangkan oleh Imam Bukhari, Mas, dalam hadisnya. Itu jelas banget. Allah dan Rasulullah melaknat orang laki-laki yang menyerupai orang perempuan. Dan Allah melaknat juga orang perempuan yang menyamai orang laki-laki. Itu bahkan cuma sekedar dari sikap, gaya, misalkan tutur bahasanya, itu aja dilaknat. Betul. Apalagi sampai mengganti alat kelamin, gitu loh, Mas. Terlalu berat, Ustaz. Iya, jadi itu ya, bisa dimengerti ya teman-teman ya, tentang alat kelamin. Kok dirubah? Berarti itu haram karena sudah merubah ciptaan Allah. Dan walaupun alat kelamin tidak dirubah dari yang lawan jenis tadi, misalkan asli laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan, akan tetapi gayanya atau sikapnya atau cara berpakaiannya yang menyerupai lawan jenis itu juga dilaknat, itu juga hukumnya haram, diharamkan. Tapi sebenarnya mereka mengganti kelamin pun mungkin kan maaf ya, mungkin hasratnya kan tetap masih ada sih. Makanya. Jadi kan menurutku pribadi, laki-laki yang menjadi perempuan sudah ganti kelamin pun itu juga bahaya, Ustaz. Bahaya.
bahayanya bukan buat dirinya sendiri, juga buat orang perempuan-perempuan lain. juga, Iya, ketika di toilet, ketika di ruang ganti. Betul. Itu sebenarnya perempuan ini sudah merasa aman karena dia di toilet sama-sama perempuan. Tapi karena ada satu orang ini yang berganti kelamin, yang sebenarnya dia kodratnya itu laki-laki dan berubah wujud menjadi perempuan, jadi kan juga mengancam keamanan, keprivasian perempuan juga. Gini Mas, keamanan, keprivasian dan kesahan ibadah tersebut. Nah, ini kan berarti kan sudah jelas ya dalam ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 36. Walaysa dzakaru kal untha. Dan bahwasanya tidaklah sama orang laki-laki dan orang perempuan, itu sudah jelas. Kalau orang perempuan itu sudah ada kodratnya sendiri, ya punya rahim. Betul. Bisa haid atau menstruasi, bisa melahirkan, dan juga itu semuanya tidak terdapat di orang laki-laki, kan gitu Mas. Jadi kalau orang laki-laki, ini maaf, orang laki-laki yang merubah apa ini tadi alat kelaminnya, sebagaimana dirubah sebagaimana alat kelamin orang perempuan, itu karena haram, yaitu tadi menyalahi kodrat atau merubah ciptaan Allah. Karena apa? Jangankan yang sampai merubah alat kelamin, tasyabuh atau menyerupai aja sudah haram. Tuh. Berarti sudah benar peraturan pemerintah Indonesia. Di KTP itu kan tidak bisa juga. Betul. Statusnya kalau laki-laki ya laki-laki, meskipun wujudnya sudah memakai, ya meskipun pakai hijab sih. Mau pakai hijab mau tidak pakai hijab sama saja. Kalau di Indonesia itu pemerintah sudah benar saja. Kalau laki-laki ya laki-laki. Laki-laki jelas. Enggak terus dia ganti perempuan terus statusnya ganti perempuan. Enggak. Berarti harus laki-laki. Pemerintah Indonesia sudah just. Dan kenapa kita siang hari ini membahas tentang apa ya, ganti alat kelamin lah, tasyabuh atau menyerupai lah, itu kaitannya dengan ibadah terutama Mas. Itu saja. Ya. Kalau misalkan ibadah umroh atau haji, ibadah ke Baitullah, kalau ibadah yang mereka laksanakan di dalam rumah atau hanya sholatnya, dalam artian itu kan pribadi ya Mas, sholat di dalam rumah lah atau puasanya lah atau ibadah-ibadah yang lain, itu kan antara si orang tersebut dengan Allah langsung. Akan tetapi kalau bersentuhan dengan orang lain, itu yang orang lain batal juga Ustaz. Betul, bersentuhan atau melakukan ibadah tersebut bersama-sama dengan orang lain yang banyak, nanti berakibat juga dengan orang lain. Sedangkan kalau umrah itu nggak mungkin sendirian Mas. Nggak bisa. Ibadah haji juga nggak mungkin sendirian. Masalahnya kemarin itu kasusnya dia laki-laki jadi perempuan, dan dia itu ketika berangkat umroh yang bikin si Bapak DPR ini marah-marah itu kan karena dia itu memakai pakaian perempuan saja. Di samping memakai pakaian perempuan, identitasnya juga Mas sudah berubah menjadi perempuan. Dan identitas gini loh Mas, identitas kalau Amit Yon Sewu, kalau biro travel kita pun kalau mendaftar orang yang mau berangkat umroh pun kan sesuai identitas. Betul. Nah, sementara identitas tersebut sudah dirubah menjadi lawan jenis yang sudah setelah operasi. Kan gini, kalau misalkan laki-laki merubah jenis menjadi perempuan dan identitasnya pun perempuan, si yang memberangkatkan pun sesuai identitas. Itu kalau tidak tahu. Akan tetapi kalau tahu bahwasanya itu transgender, jangan sekali-kali berani memberangkatkan tidak sesuai kodratnya. Ancaman banget. Yang saya pikirkan kan gini saja, dia laki-laki jadi perempuan, terus dia memakai outfitnya pun outfit perempuan. Betul. Ketika tawaf dan sa'i itu kan kasihan ketika ada perempuan-perempuan yang nyenggol dia. Betul. Berarti kan menjadikan tawafnya nanti tidak sah karena dia tidak memiliki wudhu ketika tawaf, maupun sa'inya pun sama. Atau juga pas ketika buru-buru kan Mas, misalnya mending dalam satu kamar sendirian. Tapi kalau misalkan satu kamar berdua, bertiga sama perempuan yang lain, itu kan lawan jenis. Itu kan beda muhrim. Itu kan bukan muhrim ya Mas. Betul. Apa cara gini loh, kita sebagai orang awam yang tidak tahu aja, yang namanya bukan muhrim itu kan tidak boleh satu kamar. Betul. Karena apa? Nanti terkait dengan aurat, terkait dengan ibadah kita juga. Kalau satu kamar yang bukan muhrim itu amat sangat tidak diperbolehkan, kan gitu. Jadi kalau ibadah umrohnya yang transgender tersebut, kalau ketika melaksanakan ibadah
umroh maupun haji atau di Baitullah, ya sesuai kodratnya, Mas. Jadi kalau memakai pakaian ihram, Amit, kalau misalkan transgender kan sudah dirubah tuh bentuk tubuhnya ya dari atas sampai bawah. Kalaupun toh memakai hijab, memakai gamis dan lain sebagainya, itu nanti terutama ketika melaksanakan ibadah tersebut yang umroh loh ya Mas, atau ibadah haji loh ya Mas, ketika memakai pakaian ihram harus sesuai kodratnya, yaitu laki-laki. Ya, laki-laki ya, terus cuma 2 helai berarti. 2 helai dan tidak boleh memakai yang berjahit. Betul. Tidak boleh menutup kepala. Dan juga nanti misalkan kan gini, kan sudah transgender Ustazah, bentuk tubuhnya pun sudah dirubah, lah ya resiko. Nah itu yang ngeri tuh. Lah memang resiko. Lah salahnya siapa juga dulu. Nah itu resiko. Kalau misalkan Amit nyun sewu dari atas sampai bawah sudah ke wanita-wanitaan, misalkan dari atas udah dirubah. Sudah dirombak. Udah dirombak. Iya, udah dimodif sebagaimana perempuan. Tapi ketika ibadah ke Baitullah, ketika ihram loh ya Mas, terutama itu harus memakai pakaian ihram sesuai kodratnya. Ya memang harus 2 helai dan resiko juga kalau misalkan nanti katakanlah aurat lah, aurat terbuka lah, itu resiko. Atas. Ya itu resiko, memang itu resiko. Soalnya kalau yang paling bahaya itu kan yang atas, betul, kena angin atau ditarik orang itu kan bisa melorot. Kalau bentuknya sudah berbeda. Nah itu, jadi makanya teman-teman semuanya di sini kita sama-sama tahu lah, karena itu bukan adat istiadat dan itu bukan ajaran agama Islam kita, ya. Jadi dari awal tadi sudah kita bahas tentang lawan jenis, tentang merubah alat kelamin, tasabuh pun sudah kita bahas. Jadi apalagi kalau nanti berkaitan dengan umroh atau haji yang ibadah ke Baitullah, otomatis nanti juga sesuai apa yang diri kita secara batiniah, bukan secara lahiriah, bukan secara dohiriah. Jadi nanti kalau misalkan ada transgender yang berangkat umroh, terus terang aja ke travelnya, terus terang bahwasanya ini transgender, dan segeralah bertobat. Ngeri biasanya. Segeralah bertobat. Ngerinya gini itu tadi, ketika dia memakai pakaian perempuan, lalu dia gandengan sama perempuan yang lain. Iya. Jadi yang batal kan bukan cuma dia toh, teman-temannya gandeng-gandeng dia tadi kan juga batal. Betul. Jadi yang saya merasa kasihan itu bukan kepada si A ini, bukan tapi, si yang bersangkutan, tapi teman-temannya. Memang itu konsekuensi dia karena sudah merubah kodrat. Iya. Tapi teman-temannya ini loh yang tidak tahu. Ya itu Allah, kasihan. Kasihan dia banget. Sudah tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Ternyata dia pegangan sama si A tadi yang transgender. Akhirnya wudhunya batal. Ibadahnya tentunya tidak sah. Tentunya tidak sah. Jadi ya mohonlah, mungkin ini kasus yang terakhir, jangan sampai ada yang terulang lagi. Amin. Jadi gini, kalau misalkan sekitar kita mulai dari diri kita lah Mas. Betul. Kita mulai dari diri kita, sekitar kita, kanan kiri kita, saudara kita, teman kita yang kita kenal. Ataupun gini, kan kita sekarang kan lagi berada di antara dunia nyata sama dunia maya, itu lebih banyak dunia mayanya. Mungkin 99% lah Mas. Mungkin 90%-nya itu dunia maya. Sedangkan yang 10% baru dunia nyata. Dan kita andilnya di dunia maya, kita harus sangat bijak-bijak untuk kita andil di dunia medsos atau dunia maya. Jadi kan jangan asal nge-share atau jangan asal kita komen. Nah, gitu. Jadi misalkan ada tayangan atau konten lah atau pertanyaan atau pendapat yang tentang ganti alat kelamin, tentang tasabuh atau menyerupai lawan jenis tadi, atau tentang transgender tadi, kita jangan asal mengikuti hal-hal tren yang terjadi di sekarang. Kita benar-benar kaji, kita benar-benar mengkaji dan memahami ilmu tersebut. Jadi jangan asal, misalkan Amit Yosau ada pendapat yang mengatakan boleh transgender dan lain sebagainya. Oh ini loh boleh, misalkan kan malah untuk menyerang atau mematikan keterangan yang asal kan gitu. Jadi nanti kalau transgender kok ibadahnya ke Baitullah harus tetap sesuai kodratnya, baik yang tadinya laki-laki, memakai pakaian ihramnya juga harus laki-laki,
yang tadinya perempuan merubah menjadi laki-laki, ada ya Mas mungkin ya? Nggak tahu, Ustazah. Ya mungkin ada, mungkin kita ada. Belum dengar kabar itu. Cuma yang paling banyak itu memang laki-laki jadi perempuan. Itu paling banyak itu. Terus kalau misalkan kok ada yang perempuan merubah jadi laki-laki juga, misalnya juga kalau pas ketika ibadah umroh atau haji, ketika memakai pakaian ihram dan ibadah-ibadah tentunya yang berkaitan dengan wudhu, dengan auratnya, itu sebagaimana kodratnya asal. Karena apa? Dalam kitab fikih banyak sekali yang menerangkan, sebagaimana di dalam kitab Fathul Bari, Fathul Mu'in, dan juga Fathul Qorib, itu juga menerangkan Mas, yang mana sebenarnya kalau istilah kita itu banci ya Mas, banci, atau kalau istilah yang tren yang sudah terjadi kan waria. Waria itu kan wanita pria, akan tetapi memang ada benar-benar keterangan bahwasanya yang menyatakan Allah menciptakan itu makhluk yang namanya banci, itu ada. Itu dalam istilah kitabnya itu khunsa Mas. Khunsa, bukan unsa. Kalau unsa perempuan, kalau khunsa itu banci. Dan banci di sini itu dimaksudkan itu adalah mempunyai alat kelamin dua Mas. Itu yang khunsa, benar-benar khunsa loh ya teman-teman. Khunsa itu punya dua kelamin. Dua kelamin. Bukan laki-laki jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki, atau kelaminnya tetap masih sama tapi gayanya sebagaimana lawan. Itu bukan khunsa yang dimaksud. Itu bukan khunsa. Ya. Khunsa itu memang benar-benar ada. Entah itu laki-laki atau perempuan, tapi dia punya dua kelamin. Dua kelamin. Dan kelaminnya bukan laki-laki ya, tapi laki-laki perempuan. Betul. Nah, itu yang mempunyai dua alat kelamin itulah yang dinamakan khunsa. Itu memang benar-benar ada. Walahu alatani. Dan ini dibahas di hukum iya, dibahas Mas. Karena memang walaupun Amit Nyusewu, kita, Mas Labib dan saya, belum pernah melihat secara langsung pun dan melihat misalkan kalau misalkan diekspos Mas, ada orang yang punya kelamin dua, pasti nanti viral, pasti nanti dibuat konten. Dan kita pun bisa, mana sih bisa lihat, penasaran. Enggak, sebenarnya itu karena ada keterangan seperti itu, berarti memang benar-benar ada. Kita yakini Allah memang menciptakan makhluk yang namanya khunsa, yang namanya banci itu memang ada. Akan tetapi perlu digarisbawahi dan perlu kita ketahui bersama, ini adalah khunsa yang dimaksud mempunyai dua alat kelamin. Kelamin ganda. Kelamin ganda. Itu ada. Bukan laki-laki yang kemenyek atau cewek yang tomboy. Tapi memang punya dua kelamin. Dua kelamin. Dan itu hukum si khunsa atau si banci dalam konteks agama Islam tersebut, itu kalau dari segi ibadahnya, itu dihukumi sebagaimana orang perempuan. Iya, itu keterangannya di dalam Iqna juz 1 halaman 127. Kalau memang khunsa yang benar-benar secara syariat tadi loh Mas, khunsa yang memang benar-benar mempunyai alat kelamin dua, kalau dari segi ibadahnya dihukumi sebagaimana orang wanita atau orang perempuan, ya dari segi auratnya, dari segi sah atau batalnya wudunya, itu sebagaimana orang perempuan itu kalau yang khunsa beneran. Tapi kalau dari segi faraid atau ilmu warisan, pembagian warisan, ahli waris itu dihukumi sebagaimana orang laki-laki khunsa tersebut. Berarti kalau secara hukum fikihnya dia ikut perempuan, kalau secara hukum pembagian warisan atau apapun itu ikutnya laki-laki. Laki-laki. Berarti enak. Enak, nanti dapat bagian warisannya banyak. Kalau laki-laki kan 1:2 ya Ustaz. Iya, itu kalau nanti perempuannya juga 1, bagian laki-laki 2 ya Ustaz ya. Iya. Mislu hadil unsayen kan gitu. Betul, iya. Tidak salah kan Ustaz? Masya Allah, ngapunten saya mendalil di depan panjenengan. Oh, enggak apa-apa. Kita saling-saling share, kita saling-saling belajar kok ya teman-teman ya. Atau mungkin gini Mas, teman-teman yang menyaksikan podcast ini punya dalil, punya referensi, punya rujukan yang lain juga boleh disampaikan lewat komentar. Oke. Jadi nanti kita saling share, saling melengkapi. Jadi kalau mungkin setuju, kalau dulu betul ini memang ini saya menambahi dari kitab ini boleh. Ya, boleh. Kalau yang menyangkal, tapi jangan cuma menyangkal saya dari katanya begini, jangan harus menyangkal. Kalau di kitab ini kok keterangannya tidak sama Ustaz? Boleh.
Boleh. Nanti kita sama-sama kita di sini belajar dan nanti kita saling melengkapi. Kalaupun manusiawi juga, kalaupun yang saya sampaikan ini ada salahnya atau ada kurangnya, bisa dilengkapi atau dibenarkan oleh yang teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Nanti, atau mungkin dari kesamaan kita, penyampaian kita. Jadi nanti kita apa ya, misalkan penyampaiannya sama tapi rujukan beda juga monggo. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita kan saling melengkapi. Betul. Itu ya. Berarti kalau sudah ada hukumnya, berarti dulu memang terjadi ada. Ada, memang benar-benar ada, Mas. Mungkin satu orang dua kelamin, berarti memang sudah ada dari dulu. Ada. Tak pikir ya enggak ada. Ada, laki-laki ya, laki-laki, perempuan ya perempuan. Ternyata ada. Hunsa yang memang namanya hunsa itu punya alat kelamin 2. Alat itu yang banji atau hunsa, bukan unsa loh ya, hunsa atau banji yang sesuai Islam atau sesuai syariat Islam. Itu memang benar-benar ada. Dan di sana juga lebih detail lagi diterangkan, Mas. Kan kalau memang alat kelamin 2 ini kok cuma bentuknya itu bentuk laki-laki, berarti hukumnya laki-laki. Akan tetapi kalau 2 kelamin ini kok bentuknya perempuan semuanya, berarti hukumnya perempuan. Dari dohiron, batinan, hukumnya sebagaimana perempuan. Kalau dua-duanya sama loh ya, Mas. Betul. Akan tetapi yang muskil atau yang menjadi permasalahan lagi kalau dua-duanya ini adalah satu laki-laki, satu perempuan. Ini muskil kan, Mas? Betul. Jadi hunsa yang sangat muskil. Di fikih kan hunsa muskil. Kan? Betul. Nah itu nanti secara medis juga perlu perlu diperiksa di dalamnya ada rahimnya apa enggak. Di dalamnya itu dokter apa, Mas, yang itu yang memeriksa tentang hal itu? Ya, ada. Dokternya jurusan SPOG kayaknya, iya. Tapi lupa sih. Ya, teman-teman kalau yang inget tulis di komen dong. aja. Kita sering dokter yang memeriksa tentang kerahiman seorang wanita atau tentang yang ada di dalam tubuh kita itu dokter apa? Tauku ya dokter kandungan itu. Enggak, maksudnya ya, gini loh, Mas, tentang ini gennya itu laki-laki apa gennya itu perempuan itu dokter apa namanya? Tahu aku. Ya, kalau SPOG itu kan berarti titelnya, Mas. Kalau apa ya, ilmu atau sarjana apa itu loh, Mas, itu dokter apa itu kan ada dokter gigi, dokter mulut, dokter mata, dokter AA dan lain sebagainya itu. Nah, itu dokter apa? Lupa, Mas, saya. Jadi kalau waktu di Ma'had dulu kan gini saja, diterangkan sama Kiai dulu kan. Hunsa muskil itu tergantung dia dominan sifatnya kemana, atau air seni, atau kita pas ketika atau si orang tersebut itu ketika buang air kecil itu keluarnya dari kelamin yang mana. Betul. Jadi dia dominannya kemana? Kalau dominan laki-laki berarti hukumnya dia ke laki-laki. Itu kalau yang bentuknya 2, kalau yang punya 2 tapi bentuknya beda. Hunsa muskil, kelamin ganda, laki-laki dan perempuan. Nanti dia dominan kemana? Dominan ke laki-laki berarti dia berarti laki-laki. Kalau dominannya ke perempuan berarti dia perempuan. Dan juga, itu juga nanti ditambah dibuktikan kalau sekarang kan udah ada alat medis atau alat medis canggih dan dokter yang spesialis untuk memeriksa hal tersebut. Punya rahim atau enggak. Ya, itu. Jadi sekarang sudah enak, sudah tinggal apa istilahnya? Ya dicek sama laboratorium itu. Jadi kalau memang dia punya rahim berarti langsung dikasih boneka berarti sudah. Jangan dikasih robot. Iya, karena itu juga mendidik loh saudara. Psikologi anak itu kan memang begitu. Kalau dari kecil mungkin dia kakaknya perempuan, adiknya perempuan dan dia tidak disupport untuk menjadi laki-laki yang seutuhnya. Iya. Misalnya dari mainan itu juga pengaruh saja. Saya punya teman yang kayak gitu, Mas. Jadi karena saudara-saudaranya itu perempuan, jadi dia itu lemah gemulai gitu loh. Tapi alhamdulillah ini udah sembuh, Mas. Maco gitu. Udah maco, udah punya anak juga. Tadinya, Mas, dia itu nggak dibuat-buat. Memang dari kecil itu gemulai walaupun cowok. Karena kumpulannya. Iya. Terus semakin dewasa, semakin balik, alhamdulillah kan. Dari nuraninya itu kan memang cowok ya, Mas. Jadi suka sama cewek. Terus memperistri seorang wanita. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bapak-bapak sudah sembuh. Soalnya itu juga berpengaruh kepada ketika ada perempuan yang punya kakak dan adik laki-laki.
ketika kakaknya manjat pohon, adiknya manjat pohon, itu si perempuan ini pun sama ikut manjat pohon. Dan juga bisa dari pakaiannya juga loh teman-teman. Jadi memang orang tua pun berpengaruh. Sifat mendidiknya anak itu juga berpengaruh. Betul. Ketika punya anak laki-laki dan perempuan harus dididik sesuai kodratnya. Kalau laki-laki belikanlah mainan laki-laki, kalau perempuan belikanlah mainan perempuan, jangan dicampur ya teman-teman. Ini teman-teman yang sudah punya anak ini. Tapi gini Mas, kalau misalkan si anak tersebut belum balik, kan belum kena hukum. Karena dulu saya juga tomboy Mas, pas ketika balita. Oh gitu. Maaf. Iya, enggak apa-apa. Tapi pas ketika balita, kata orang tua saya dulunya itu kalau membelikan mainan itu karena saya nggak mau. Yang untuk perempuan itu nggak mau, tapi yang dibelikan makanya itu yang mainan cowok, ya kayak bola, kayak mobil, itu selalu begitu, karena sayanya tidak mau. Kan ini, karena apa ya, si balita ini belum punya akal, belum bisa memilih lah, dan dia hanya sekedar, ya itu tadi, mungkin teman mainnya, teman sejawatnya itu kan laki-laki semuanya, jadi ya sukanya, tapi setelah saya balik atau setelah saya tahu dah tamyiz membedakan mana ini laki-laki, ini perempuan, ya juga enggak nganu Mas. Belum sampai benar. belum sampai saya ini dihukumi tasabuh atau gimana, enggak. Karena itu memang benar-benar di bawah umur 4 tahun Mas. Ya, itu tadi. Jadi kesimpulannya dari podcast kita siang hari ini ada 3 kesimpulan. Pertama, mengganti kelamin baik laki-laki maupun perempuan ke lawan jenis hukumnya haram. Kedua, tasabuh atau menyamai lawan jenis dari laki-laki menyamai ke perempuan, atau lawan jenis yang dari perempuan menyamai ke laki-laki walaupun tanpa operasi dan tanpa mengganti alat kelamin, merubah bentuk, itu juga haram. Dan yang ketiga, yang sudah terlanjur transgender dan melakukan ibadah umroh haji ke Baitullah, ketika memakai pakaian ihram, ketika berwudu dan ketika beribadah, itu auratnya, ihramnya juga harus sebagaimana kodrat asalnya. Walaupun sudah transgender, yang tadinya laki-laki, ketika memakai pakaian ihram harus sebagaimana orang laki-laki. Karena ketika ibadah umroh maupun haji di Baitullah itu kan ada yang khusus diperuntukkan laki-laki dan khusus diperuntukkan orang perempuan, dan juga harus terus terang dengan kondisinya, baik dengan siapapun, dan segeralah bertaubat. Karena apa? Kaitannya kalau beribadah ke Baitullah, bukan kita beribadah atau niat suci kita ke Baitullah kita nodai, atau si orang tersebut menodai niat yang baik tersebut, ibadah tersebut bukan ibadah yang didapat, akan tetapi malah merusak ibadah dia dan orang lain juga yang di sekitarnya. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin podcastnya cukup sekian dulu. Iya, alhamdulillah banyak ilmu Mas. Bahas yang hangat-hangat. Betul. Dan juga teman-teman jangan lupa klik like, comment, subscribe channel kita. Betul. Di-share juga teman-teman untuk keluarganya, mungkin teman-temannya yang mungkin masih galau atau bingung masalah tentang umroh atau apapun, hukum apapun. Dan juga bisa tanya. Dan juga jangan lupa yang sudah mampu dan yang merasa mampu dan mungkin ada waktu luang di bulan Januari, bisa ikut umroh kita. Dari manapun kita akan layani dengan sepenuh Insya Allah. Dan juga gini Mas, mungkin teman-teman kita bisa dikasih cara ya. Kalau misalnya uang kita belum ngumpul gimana Mas? Oh, ada caranya. Mau tahu caranya, bisa tanya di admin itu. Kita cantumkan di deskripsi itu. Betul. Tidak usah malu, tanya itu gratis, tidak usah bayar. Kita tidak seperti dulu ya sudah. Dulu kan telepon harus bayar. Kalau WA kan sekarang punya paketan, tanya. Iya. Siap.
Jadi mungkin itu dulu ya Ustazah untuk siang hari ini. Masya Mas Allah, Labib. semoga kita ketemu lagi di Amin, podcast selanjutnya. Dan semoga podcast-podcast kita untuk teman-teman semuanya dimanapun berada dan semua yang menyaksikan ini semoga bermanfaat dan barokah. Dimana barokah tersebut adalah ziyadatul khair, yaitu tambahnya kebaikan untuk kita pribadi, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Pokoknya jangan lupa klik like, komen, subscribe, follow, dan juga share ya teman-teman. Kita akhiri dulu saja ya. Mas. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel kita selama ini. Semoga tambah berkah ya. Dan tunggu podcast kita selanjutnya. Kita akan selalu upload podcast terus nggak saja ya. Ya, kita akhiri. Salam ridho Baitullah. Allahu Akbar. Amanah Wisata Group. Go Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.